Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Maitriana. Jangan di skip dulu ya videonya, karena video ini tuh sangat penting dan memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan semua kepada teman-teman yang menyaksikan. Jadi teman-teman, video ini tuh aku buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah penghantar ilmu ekonomi. Dan aku juga berterima kasih banget kepada Bapak Hendra Riovita yang sudah memberikan tugas ujian akhir semester yang sangat bermanfaat ini. Dan video ini tuh nggak jauh beda dengan video aku yang sebelumnya, masih mengenai penghantar ilmu ekonomi, namun dalam subbab yang berbeda ya. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini tuh aku ngebahas mengenai produksi, lalu ada struktur pasar, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pendapatan nasional, inflasi, investasi, pengangguran. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham mengenai pengertian-pengertian tersebut, bisa banget disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and share video ini seluas-luasnya agar video ini bermanfaat juga untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai ya. Hai teman-teman. Jangan pada bosan dulu dong, karena kita masih panjang nih ngebahasnya. Dan pada pembahasan kali ini tuh kita ngebahas mengenai pengangguran. Yap, bener banget, pengangguran. Pengangguran ini udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Dan pengangguran atau biasa disebut dengan tunakarya adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, penduduk yang masuk dalam angkatan kerja atau 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya disebut sebagai pengangguran. Secara umum, pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja atau pencari kerja. Nah, sebenarnya apa sih penyebab pengangguran itu? Jadi teman-teman, penyebab pengangguran yang pertama adalah jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Jadi, jumlah angkatan kerja atau penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Yang kedua, menurunnya permintaan output total atau produk nasional. Penurunan pendapatan nasional dari nilai total output atau produk nasional menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja harus dapat beradaptasi dan mengimbangi agar tidak menjadi pengangguran. Bahkan, perkembangan teknologi juga dapat menggantikan fungsi tenaga kerja, sehingga berakibat pada terjadinya pengangguran loh teman-teman. Nah, yang keempat, ketidaksesuaian antara keahlian dan lapangan kerja yang tersedia. Lapangan pekerjaan seringkali nih memasyarakatkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, sedangkan pencari pekerjaan juga mempunyai keahlian tertentu yang kadang tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, adapun perhitungan tingkat pengangguran. Cara mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah adalah dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Nah, ternyata pengangguran ada juga loh jenis dan macam-macamnya. Yang pertama, berdasarkan pendekatan angkatan kerja yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini terjadi pada orang yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bakat dan keahliannya, sehingga tidak optimal. Kemudian ada setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi pada orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Dan selanjutnya pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah untuk orang yang belum atau tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya. Di antaranya ada pengangguran struktural.
Pengangguran ini terjadi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan penyedia lapangan pekerjaan. Kemudian ada pengangguran friksional. Pengangguran ini sifatnya sementara karena adanya kesenjangan antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan pencari kerja. Dan pengangguran jenis ini bukan karena ketidakmampuan mencari pekerjaan, namun karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pengangguran konjungtural. Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Pada saat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan mengurangi kegiatan produksinya, sehingga harus mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Misalnya saja nih, seorang petani akan bekerja di sawah pada saat musim panen dan musim tanam. Selanjutnya adalah dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang kedua, beban psikologis. Menganggur memberi pengaruh secara psikologis karena akan mengalami rasa malu, tekanan, dan bahkan tidak percaya diri jika bertemu dengan orang lain, dan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran dapat menimbulkan kejahatan dan permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti tindak kriminalitas dan sebagainya. Dampak bagi perekonomian negara yang pertama adalah penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang, yang menyebabkan penurunan pada pembayaran pajak penghasilan, dan pemasukan pemerintah juga mengalami penurunan. Kemudian, penurunan pendapatan per kapita. Jika di banyak terdapat pengangguran, pendapatan nasional juga akan berkurang, sehingga pendapatan per kapitanya juga akan turun. Dan yang terakhir, meningkatnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk menghindari dampak pengangguran yang lebih besar, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru atau memberikan pelatihan-pelatihan pada pengangguran yang membutuhkan biaya sosial yang besar. Sekian dulu penjelasan mengenai pengangguran. Mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for watching teman-teman.